Halo Sobat Biologi dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Pak Aris di sini. Kali ini akan menjelaskan materi tentang transport zat. Ya, transport zat apa itu transport zat? Transport zat adalah mekanisme transport atau perpindahan suatu molekul ke dalam atau keluar sel melalui membran. Nah, kita tahu bahwasanya membran itu bersifat semi permeable ya. Jadi membran itu terdiri atas dua lapisan lipid bilayer, lipid makanya disebut dengan lipid bilayer. Nah, membran itu bersifat semi permeable yang mana hanya mampu dimasuki oleh molekul tertentu yang disifat. Nah, biasanya itu adalah molekul yang dalam bentuk molar, ya, non polar sama polar di sini. Dalam hal ini maka ada beberapa yang bagaimana molekul-molekul ini bisa masuk ke dalam sel yang tidak bisa melewati membran. Maka ada di sini namanya protein integral. Protein integral ini membantu dalam proses transposan. Kemudian berdasarkan penggunaan energi, transport itu ada dua ya, transport pada membran ada dua. Yang pertama adalah transport pasif, yang pertama transport pasif, yang kedua transport aktif. Nah, yang transport pasif itu tidak memerlukan energi karena proses transportnya menuruni gradien konsentrasi. Sedangkan kalau transport aktif itu memerlukan energi karena transport zatnya melawan gradien konsentrasi. Itu perbedaannya, ya. Kemudian apa yang membedakan lagi antara transport pasif dan transport aktif, ya, yang menjadi contoh lain yaitu pada transport pasif adalah difusi sederhana, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Sedangkan kalau yang transport aktif itu adalah contohnya pompa ion NaK, ya, natrium kalium dan sebagainya. Kemudian transport ini, ya, transport tidak memerlukan energi karena menuruni gradien konsentrasi transport pasif tadi. Contohnya adalah difusi sederhana. Difusi sederhana itu apa? Ya, kita bisa lihat bahwasanya secara konsepnya pergerakan partikelnya berupa gas atau zat terlalu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah dengan atau tanpa melalui membran. Contohnya kalau kita lihat atau pada kehidupan sehari-hari kita menuangkan sirup ke dalam air putih ya tanpa diaduk ya. Kalau kita lakukan itu, maka yang bisa kita lihat adalah adanya perubahan warna dari air yang ada di dalam gelas tersebut berubah menjadi warnanya sirup. Nah, artinya di sini adalah adanya perpindahan dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Molekul ini langsung masuk menembus membran tanpa adanya suatu perlawanan terhadap gradien konsentrasi tersebut. Ya, makanya ini disebut dengan transport pasif ya. Kemudian transportasi yang kedua itu adalah osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis merupakan perpindahan air pelarut melalui membran semi permeable dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut yang rendah. Nah, bisa kita lihat ini contohnya apa? Kalau kita perhatikan di sini, ini sudah ada warna biru sama merah tadi. Nah, modifikasi yang menentukan arah perpindahan di larutan yang di luar dan di dalam sel gitu ya. Nah, yang kita harapkan itu adalah larutan yang isotonis, artinya kristal larutan itu seimbang begitu ya, seimbang. Tapi eh, selain itu, ketika ada di suatu konsentrasi yang lebih tinggi, maka perlu adanya yang konsentrasi yang lebih rendah sehingga bisa menyebabkan
keseimbangan. Misalnya sel ini ya, sel darah itu diletakkan pada larutan yang hipertonis atau konsentrasi larutannya itu lebih tinggi dari konsentrasi yang ada di dalam sel darah. Apa yang kemudian terjadi? Bisa kita lihat ya, yang kita lingkari ini adalah sel darah yang sudah hancur. Kenapa? Karena dia ada di konsentrasi yang tinggi sehingga plasma yang ada di dalam sel darah tersebut akan keluar. Sedangkan kalau kita letakkan di larutan yang hipotonis atau larutan yang lebih rendah daripada cairan yang ada di dalam sel, maka akan menggembung ya, akan membesar. Kenapa? Karena cairan yang ada di luar masuk ke dalam sel atau dari yang konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Yang rendah itu di luar sel, yang lebih rendah adalah yang ada di dalam sel. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah proses osmosis yang kita bisa ambil dari contoh sel darah. Kemudian transfer pasif yang lain contohnya adalah difusi terfasilitasi. Apa itu difusi terfasilitasi? Yaitu terjadinya perpindahan molekul zat searah dengan gradien konsentrasi yang dibantu oleh protein membran. Nah, protein membran di sini perlu kita garis bawahi ya. Tadi kan di dalam membran sel atau kita kemarin sudah membahas tentang membran sel itu ada beberapa komponen selain fosfolipid juga ada protein ya. Nah, di sini ada protein channel atau kita juga sebut kemarin adalah protein integral. Nah, protein ini yang kemudian masuk membawa masuk apa? Molekul-molekul yang ada di dalam dari luar ke dalam. Nah, melalui perantara ini. Nah, ini bersifat aquaporin. Jadi dia masuk ke dalam sel melalui Melalui membran ini ya. Melalui protein pembawa ya. Protein channel ini kemudian jadi ada dua macam. Ada yang langsung masih terbuka terus yang tadi disebut aquaporin. Ada juga yang berbentuk channel atau ada penutupnya. Nah, jika ada penutup, ini kan tidak selalu terbuka, maka butuh adanya stimulus atau stimulan dari arus listrik yang dari luar. Ya. Kemudian selain itu juga ada molekul gula yang bisa masuk melalui protein karier. Ya, ada protein karier yang juga ada dalam membran sel. Nah, itu tadi adalah transport aktif. Sekarang kita lanjutkan ke transport aktif. Nah, kalau transport aktif itu berarti apa? Ya, jadi memerlukan energi untuk masuk ke dalam sel, ya, memerlukan energi karena dia melawan gradien konsentrasi. ATP, masih ingat ATP? Apa itu ATP? ATP itu adalah molekul energi ya, atau singkatan dari adenosin trifosfat. ATP merupakan molekul pembawa energi. Nah, jika satu fosfat lepas, maka akan memberikan satu energi. ATP merupakan energi kimia yang paling banyak ditemukan. Intinya ya, jika kita melibatkan pemecahan ATP, berarti ada pembebasan energi gitu. Nah, misalnya contohnya pada pompa NAK, kemudian ke transport, endositosis, dan exositosis. Ya. Kemudian misalnya kita contohkan yang pertama pada pompa NaK, artinya natrium kalium ya, itu Na itu natrium, K-nya kalium. Nah, merupakan protein karier yang berfungsi mempertahankan ya ketika Na-nya supaya ini lebih banyak di luar ya, K plusnya supaya lebih banyak di dalam begitu. Bagaimana ini supaya bisa seimbang? Maka perlu adanya pompa NaK ini. Nah, mekanismenya seperti itu dari luar. Kalau di luar itu kondisinya banyak Na-nya, maka K-nya keluar. Jadi supaya di luar itu Na-nya lebih banyak dan di dalam itu lebih sedikit, maka ketika di dalam itu jumlah Na-nya banyak, maka akan dipompa keluar. Kemudian kalau K-nya di luar itu lebih banyak dan di dalam itu lebih sedikit, maka kaliumnya ini ya
akan dipompa untuk masuk ke dalam sel gitu. Jadi, nah untuk proses pemompaan ini butuh energi ya supaya ion-ion ini bisa masuk ke dalam sel begitu. Nah, supaya ion ini bisa masuk ya tadi supaya terjadinya keseimbangan, maka ketika N yang di luar tuh sedikit, maka yang N dari dalam dipompa keluar. Dan sebaliknya jika hanya yang di dalam sedikit, maka K yang akan ada di luar itu akan dipompa ke dalam. Gitu. Jadi itu mekanisme apa tadi? Mekanisme pompa NaK. Sehingga ketika tersebut terjadi akan seimbang. Kalau transport, jadi apa itu transport? Kalau transport merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya dengan bantuan protein membran. Ya, apa itu proses pengangkutan sukrosa? Misalnya pada proses pengangkutan sukrosa pada vakuola, ya pada vakuola, vakuola yang ada di sel umbi yang bisa, misalnya apa misalnya? Ya misalnya jalar itu ya dan sebagainya dia yang mana di situ ada transport yang ditransport adalah glukosanya tadi ya. Jadi misalnya vakuola sel umbi ini ada pompa proton dan transport di sini ya. Jadi transporter ini berperan untuk, nah ketika H plus ini ada di dalam sel maka dia akan dikeluarkan, ya, dipompa keluar. Sedangkan kalau yang nanti banyak H plusnya ini di sel maka akan dikeluar diseimbangkan dengan cara yang di luar dimasukkan ke dalam. Jadi itu proses dari adanya pompa proton pada vakuola sel umbi gitu ya. Kemudian setelah pompa proton ini difungsikan maka bisa terjadi keseimbangan pada sel atau pada vakuola umbi umbi nyala ya. Jadi seperti itu. Kemudian eh, bisa kita lanjutkan lagi nanti untuk pembahasan selanjutnya. Baik, sekian dulu supaya kita lebih semangat. Ada kata hari ini adalah belajarlah lebih baik dari hari kemarin karena masa yang akan datang kita harus selalu bersama. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Salam biologi.